Bab 137 perlahan. Xiao Chen melihat tipuan di belakangnya. Keempat martial grandmaster ini menggunakan kombinasi teknik martial. Setiap langkah yang mereka lakukan terhubung satu sama lain. Selain itu, mereka telah berlatih satu sama lain untuk waktu yang lama dan dapat bekerja sama dengan sangat baik. Saber melintas, dan gelombang energi terbang di sekitar. Ada banyak teriakan yang datang dari pertarungan. Pedang ramping Leng Liusu melepaskan cahaya pedang yang mengerikan. Angin bertiup kencang, dan debu beterbangan. Pada akhirnya, ada celah di tanah. Celah itu tampaknya mengandung dao, memancar dengan kekuatan seorang sage. Leng Liusu berkelok ke kiri dan ke kanan di tengah-tengah empat orang, terus menggunakan formula karakter sticky. Namun, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Namun, tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Dia mengirimkan cahaya pedang menggunakan pedangnya lagi dan memblokir serangan gabungan dari empat martial grandmaster saat dia menyaksikan Leng Tianyu. Wajah cantiknya memiliki ekspresi dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, "Leng Tianyu, kamu benar-benar ingin membunuhku sebanyak itu? Apakah posisi penerus begitu menarik bagi kamu? Setelah semua yang kamu lakukan, apakah kamu tidak takut ayahmu akan menghukum kamu setelah dia tahu?" Tidak mungkin untuk melihat ekspresi Leng Tianyu di balik topeng. Dia tidak menjawab pertanyaan Leng Liusu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian semua sampah? Bahkan setelah menggunakan kombinasi teknik martial yang dapat dengan mudah menjatuhkan martial Sein, kamu masih tidak dapat mengalahkannya, meskipun sudah setengah jam berlalu." Setelah empat orang mendengar teguran Leng Tianyu, mereka tidak bisa membantu tetapi meningkatkan jumlah kekuatan yang mereka gunakan. Leng Liusu menerima serangan yang bahkan lebih kuat. Phoenix Cry, naga mengaum, Tiger Roar, penyu hitam. Setelah mereka berempat melihat pertempuran diseret keluar, mereka dengan suara bulat membuat keputusan dan melompat sambil berteriak. Ini adalah langkah paling kuat dari kombinasi teknik martial. Empat sosok muncul di senjata mereka. Dewa Phoenix, Azure Dragon, macan putih, penyu hitam. Binatang suci kuno ini muncul dalam formasi seolah-olah mereka hidup. Empat binatang dikombinasikan menjadi satu, The Holy Beast. Semua berteriak dan Holy Beast mungkin bergabung. Itu membuat orang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Udara tampak mengeras di bawah kekuatan ini. Xiao Chen merasakan kejutan saat dia berdiri di haluan. Dengan hati-hati mengamati pemandangan, dia akhirnya menemukan roh bela diri dari empat orang berisi jejak garis keturunan Holy Beast. Meskipun mereka sangat kuat ketika dirilis sendirian, itu bahkan lebih mengerikan ketika mereka dibebaskan bersama. Aku bertanya-tanya di mana Leng Tianyu menemukan empat orang ini. Menyaksikan cara mereka bekerja sama satu sama lain, mereka seharusnya berlatih bersama sejak muda. Leng Liusu sedikit mengernyit. Gaun merahnya berkibar liar di angin. Saat dia menyaksikan teknik Forbeas Combine Tuan di langit, dia tidak menunjukkan rasa takut. Angin bertiup kencang, dan rambut hitamnya yang halus berkibar tertiup angin. Gaun panjangnya melonjak dan bergerak seperti ombak. Semua ini dikombinasikan dengan wajahnya yang murni dan sosoknya yang luar biasa, membuatnya tampak seperti dewi perang kuno saat dia berdiri. Jiwa pembakaran, Sages Rage, Fire Dance. Leng Liusu memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan-lahan memotong telapak tangan kirinya. Darah merah segar mengalir di sepanjang bilah pedang dan menetes ke tanah. Darah itu tampaknya memanfaatkan celah yang mengandung dao sage untuk memanggil sage kuno di dalam senjata suci. Itu memang senjata yang digunakan para bijak. Betapa ki suci yang kuat, Xiao Chen, yang berada di dalam awan, berkata dengan takjub. Ledakan, nyala api naik ke langit dari celah di tanah. Ada raungan marah yang berasal dari api merah. Sepertinya itu telah melampaui ruang dan waktu. Datang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Leng Liusu berdiri di dalam api. Cahaya yang berkelap-kelip dari api menyinari wajahnya yang benar-benar merah. Dia melompat tinggi ke udara. Pedangnya membawa api yang tak terbatas dan tak terbatas. Bang, seperti mematahkan cabang dari pohon. Pedang yang membawa api kekuatan sage langsung menembus empat binatang yang dikombinasikan menjadi satu. Divine Phoenix hancur.
Kura-kura hitam melarikan diri. Naga Azure dipotong menjadi 2. Dan macan putih dibakar menjadi abu. Bang, 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 bang. Mereka berempat mendarat dengan keras di tanah. Martial spirit mereka menerima kerusakan fatal. Wajah mereka sangat pucat. Mereka untuk sementara kehilangan semua kemampuan tempur. Kakak, tepat pada saat itu. Leng Tianyu tiba-tiba bergerak, cahaya dingin muncul. Hanya ada kilatan pedang. Leng Tianyu sekarang berada di samping Leng Liusu. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Waktunya juga sangat bagus. Dia mengeksekusi itu sebagai sage mungkin Leng Liusu digunakan berkurang. Jika dia memberinya waktu untuk pulih, kemungkinan serangan ini melukai dirinya akan rendah. Bahkan jika Leng Liusu sudah mengantisipasi serangan ini, dia tidak akan memiliki cara untuk menghindar. Pedang menebas dan meninggalkan luka di dada Leng Liusu. Darah menyembur ke udara. Leng Liusu mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi kesakitan. Pedang di tangannya menebas di depannya. Pedang itu mendarat di Leng Tianyu. Tapi rasanya seperti menghantam udara. Itu hanya afterimage. Leng Tianyu sudah menghindar ke sisinya. Dia mendengus dingin dan menendang keluar, menyebabkan Leng Liusu yang terluka jatuh. Kekuatan tendangannya sangat kuat. Leng Liusu tergelincir di tanah tanpa berhenti. Dia menusukkan pedangnya ke tanah dan menciptakan pemahatan panjang sebelum dia berhasil berdiri perlahan. Leng Tianyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin meninggalkan celah untuk Leng Liusu. Sosoknya melintas di langit. Saat dia mendarat, ada cahaya pedang yang bersinar di pedangnya, memotong ke arah Leng Liusu. Leng Liusu melakukan yang terbaik untuk mengangkat pedang dan memblokirnya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia terbang mundur seperti bola meriam, mendarat dengan keras di tanah. Kulit Xiao Chen berubah. Dia tidak berharap situasi akan berubah dalam waktu sesingkat itu. Awalnya, dia menyaksikan Leng Liusu akan berurusan dengan 4 orang itu sendirian dan berpikir dia tidak perlu ikut campur. Petir turun. Sebuah sambaran petir turun dari langit dan berhasil menginterupsi kemajuan Leng Tianyu. Xiao Chen menggunakan formula mengubah karakter untuk meniru teknik bela diri Ji Changkong. Dia berubah menjadi meteor dan terbang ke bawah dengan cepat. Leng Tianyu memandangi meteor di langit dan mengerutkan kening. Teknik bela diri Ji Clan di Provinsi Nanling. Apakah Ji Changkong ada di sini? Itu tidak mungkin. Ini bukan teknik bela diri Ji Clan yang murni. Seorang scammer. Aku akan membuat kamu mengungkapkan diri kamu yang sebenarnya. Leng Tianyu tertawa dingin dan melompat. Dia meninggalkan bayangan di langit. Dia kecepatan dinaikkan ke puncaknya. Cahaya terang muncul di pedangnya saat menebas Xiao Chen dengan keras. Ledakan, Xiao Chen mengungkapkan dirinya dan berteriak ringan. Kembang api merah melonjak ke langit. Sebelum Leng Tianyu bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia sudah diledakkan. Mengoyak dagingnya. Tubuhnya terlempar tinggi ke langit oleh gelombang kejut. Purple Thunder True Fire. Menembak, melihat Leng Tianyu di langit. Xiao Chen merasa dia tidak menerima kerusakan fatal dari ledakan peringkat 3 meledak jimat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Dia memutar api ungu di jarinya dan terus menembak Leng Tianyu. Sebuah penghalang pelindung mengelilingi Leng Tianyu. Api ungu meledak di penghalang. Gelombang kejut mereka mengirimnya lebih jauh ke langit. Namun, mereka tidak dapat merusaknya. Xiao Chen menembus penghalang dengan sense spiritualnya dan melihat sepotong batu giok di dadanya. Itu mengeluarkan pancaran samar. Ini harus menjadi harta karun rahasia miliknya. Penghalang harus menjadi hasil dari harta karun rahasia ini. Ketika Xiao Chen mendarat, dia melihat Leng Liusu sangat pucat dan pingsan karena kehilangan banyak darah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menggendongnya di atas bahu dan terbang ke kejauhan. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga ekstrim dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa lama, Leng Tianyu turun dari langit. Pakaiannya compang camping. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Topengnya sudah lama hilang. Dia berjuang sebentar sebelum dia berhasil berdiri. Dia menyaksikan Xiao Chen pergi bersama Leng Liusu. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Manusia melamar. Tetapi Tuhan yang menentukan.
Dia berbalik dan memukul keempat pembudidaya di tanah dengan pedang. Kemudian dia tanpa ekspresi berbalik dan menuju ke kota Yunyang sendirian. Xiao Chen menggendong Leng Liusu dan berjalan untuk waktu yang lama. Dia tiba di hutan dan berhenti ketika dia merasa tidak ada yang mengejarnya. Dia perlahan menempatkan Leng Liusu di pohon. Dia melihat luka mengerikan di dadanya dan merasa heran. Pemogokan Leng Tianyu sangat kejam. Bukan hanya karena cepat, tetapi kekuatannya juga mengejutkan. Bahkan baju besi emas yang dikenakan Leng Liusu di dadanya rusak. Masih ada darah yang mengalir keluar dari luka, mewarnai baju zirah merah. Xiao Chen menekan beberapa titik akupuntur di dada Leng Liusu, menghentikan pendarahan. Lalu dia perlahan melepas pakaian luarnya. Segera, ia mendapati pikirannya tidak realistis. Leng Liusu mengenakan gaun merah panjang. Bagian atas terhubung ke bagian bawah. Jika dia ingin menghapusnya, dia harus menghapus semuanya. Secara alami, Xiao Chen tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia hanya bisa mengeluarkan pisau kecil dan memotong kain dari atas. Setelah pakaian dipotong, potongan besar kulit putih salju terungkap kepada Xiao Chen. Itu sangat mengganggu. Tapi Xiao Chen memfokuskan dirinya dan dengan hati-hati membersihkan lukanya. Ada beberapa kain yang tersangkut di luka. Ketika Xiao Chen perlahan menariknya keluar, Leng Liusu yang tidak sadarkan diri mengerang kesakitan. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi lebih lembut. Setelah membersihkan luka, Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan menghancurkannya. Dia perlahan-lahan mengoleskan bubuk itu ke luka lalu mengambil pil pengisian darah dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen perlahan santai. Untung hatinya tidak terluka. Namun, lukanya cukup dalam. Dengan kekuatan obat pil pengisian darah, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Dia mengeluarkan satu set pakaian bersih dari cincin semesta dan menutupinya dengan mereka. Wajah pucatnya terlihat sangat lembut saat ini. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan adegan ini menjadi sangat akrab. Dia langsung memikirkan waktu di hutan suram. Dia juga bertemu Putri Yingyu dalam keadaan seperti itu juga. Terlepas dari seberapa kuat seorang wanita, dia masih memiliki sisi lembut. Dia mengeluarkan sebotol pil pengembalian ki dan sebotol pil pengisian darah. Kemudian dia menulis catatan yang menjelaskan dan memperkenalkan pil obat. Setelah itu, dia menempatkan mereka di sisi Leng Liusu. Xiao Chen mendorong tanah dan melompat ke pohon besar. Xiao Chen duduk bersila dengan kaki dan menenangkan diri. Dia memasuki kondisi budidaya dan melepaskan auranya sepenuhnya, menyebabkan binatang buas di dekatnya tidak mendekat. Waktu berlalu, dan malam mendekat. Meskipun Xiao Chen dalam kultivasi, ia menyimpan untaian sen spiritual oleh Leng Liusu, memantau kondisinya setiap saat. Ayah, jangan pergi. Bab 138 di tengah malam. Saat Xiao Chen duduk di dahan pohon, dia mendengar gumaman lemah. Dia perlahan turun dari pohon dan berjalan ke sisi Leng Liusu. Wajah Leng Liusu sangat pucat. Dahinya berkeringat. Dia mengerutkan kening sangat keras. Dan napasnya cepat dan dangkal. Jelas dia mengalami mimpi buruk dan saat ini sedang dalam banyak tekanan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahinya. Kemudian, dia perlahan mengirim untaian esens yang lembut ke dalam dirinya. Karena Xiao Chen mengolah Purple Thunder Divine Incantation, esensnya memiliki beberapa efek Immortal Ki. Setelah beberapa saat, ekspresi Leng Liusu perlahan menjadi lembut. Napasnya berubah tenang dan stabil. Dan dia berhenti mengerutkan kening. Xiao Chen menghela nafas lega dan berhenti memasukkan esens ke dalam dirinya. Dia menarik tangannya dan bersiap untuk pergi. Sama seperti Xiao Chen menarik tangannya, Leng Liusu menangkapnya. Matanya terpejam. Dan sepertinya dia tidur sambil berbicara. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan Liusu sendirian. Leng Liusu memegang tangan Xiao Chen dengan sangat erat. Xiao Chen merasa malu di hatinya. Dia tersenyum pahit dan berpikir dalam hati. Suster, kamu mengenali orang yang salah. Tolong jangan pegang aku erat-erat. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melepaskan tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa jika dia tidak menggunakan esens, dia tidak dapat melakukannya.
Dia takut dia akan membangunkannya jika dia menggunakan esens. Jadi, dia hanya bisa duduk perlahan dan tidak membuat gerakan besar. Dia bahkan tidak bisa tidur atau berkultivasi. Dia terus membuka matanya dan menjaganya. Malam itu sangat gelap di hutan yang sunyi. Ketika dia mengulurkan tangannya, dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Xiao Chen duduk di samping Leng Liusu dan mendengarkan napasnya dengan tenang. Dia tidak bergerak meskipun dia merasa tidak nyaman. Ketika hari hampir tiba, Xiao Chen akhirnya merasa Leng Liusu melonggarkan cengkeramannya. Dia dengan cepat menarik tangannya dan memeriksa lukanya sekali lagi. Dia menemukan tidak ada masalah besar lagi. Yang dia butuhkan adalah istirahat sekarang. Xiao Chen berdiri dan merasakan sakit punggungnya. Setelah menghabiskan malam tanpa tidur, dia lelah secara mental. Dia menamparkan pipinya dan melihat ke arah langit timur yang cerah saat dia bersiap untuk pergi. Kamu secara tidak sengaja menyelamatkan hidupku. Sekarang, aku telah menyelamatkan kamu juga, serta menghabiskan malam menghibur kamu. Kita seharusnya sudah sampai sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata sambil menatap Leng Liusu. Setelah dia mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku dianggap bahkan tidak sebanding dengan binatang buas? Setelah menelanjangi kecantikan yang hebat dan berbaring di sampingnya selama 1 malam, aku bahkan tidak bereaksi sama sekali. Itu tidak bisa. Xiao Chen cepat-cepat kembali dan menatap wajah cantik Leng Liusu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian dengan cepat mencium dahinya. Setelah itu, dia langsung lari. Leng Liusu yang tertidur tidak bereaksi. Ketika langit cerah, dan sinar matahari pertama menerpa wajahnya, dia perlahan-lahan bangun. Dia perlahan membuka matanya, merasakan matahari terlalu terang. Leng Liusu kemudian melihat dia ditutupi dengan beberapa pakaian. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan. Apakah seseorang menyelamatkan aku? Siapa yang melakukannya? Sebelum dia jatuh pingsan kemarin, ingatan terakhirnya adalah kilat jatuh dari langit. Dia tidak menyadari apa yang terjadi setelah itu. Dia perlahan berdiri dan mendorong pakaian ke samping. Akhirnya, dia menemukan bagian atas gaunnya telah tercabik-cabik. Dia mengungkapkan bagian penting dadanya. Dia tidak bisa menahan memerah. Namun, dia terkejut luka di dadanya sembuh dalam semalam. Itu benar-benar sembuh secara ajaib. Lukanya sudah ditutup. Meskipun masih ada beberapa mati rasa, jelas itu tidak akan lagi menjadi masalah besar. Selain itu, ditangani dengan segera, tidak akan ada bekas luka di masa depan. Siapa di dunia yang menyelamatkan aku? Orang ini seharusnya tidak berasal dari Heavenly Sabre Pavilion. Pikiran Leng Liusu dipenuhi dengan keraguan. Jika ya, maka orang itu akan tetap berada di sisiku. Tiba-tiba, dia memikirkan mimpi yang dia miliki tadi malam. Rasanya seperti almarhum ayahnya muncul di sampingnya. Dia bahkan memegang tangannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Rasanya seperti nyata. Leng Liusu mengeluarkan 1 set pakaian dari cincin tata ruangnya. Setelah dia mengubahnya, dia tiba-tiba menemukan 2 botol pil. Dia membungkuk dan mengambilnya. Membukanya untuk melihatnya. Ketika dia melakukannya, aroma obat yang kuat keluar. Jelas peringkat pil obat ini sangat tinggi. Dia mengambil catatan yang memperkenalkan pil dan membacanya dengan cermat. Pertanyaan yang dia miliki di hatinya meningkat. Siapa di dunia yang menyelamatkan aku? Selain itu, dia sangat teliti tentang hal itu. Dia berjalan berkeliling, mencari di sekelilingnya. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Dia menundukkan kepalanya dan bersandar di pohon lagi. Namun, dia terkejut menemukan tanda seseorang duduk di tempat di sampingnya untuk waktu yang lama. Paviliun Sabat Surgawi adalah salah satu dari 3 sekte besar bangsa Qin besar. Sudah ada sejak dinasti Tianwu dan memiliki akumulasi 10.000 tahun. Di hati orang-orang dari bangsa Qin besar, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan Tanah Suci. Seperti namanya, ini adalah sekte yang berfokus pada jalur pedang. Semua teknik bela diri, teknik gerakan, atau metode kultivasi terkait dengan pedang,
Itu adalah tanah suci bagi seseorang yang mengolah jalan pedang. Sekte pedang misti sama. Hanya saja untuk pedang. Mereka selalu saling bertentangan sejak zaman kuno. Kedua sekte meletus dalam perang beberapa kali sepanjang sejarah. Namun, kekuatan kedua sekte itu serupa. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri di depan yang lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 20 tahun yang lalu, Heavenly Sabre Pavilion mengalami bencana misterius. Banyak ahli dari generasi senior terluka parah atau tewas. Ini mengakibatkan kekuatan mereka berkurang. Meski begitu, tidak ada yang berani memandang rendah kekuatan dari Heavenly Sabre Pavilion. Itu tidak kehilangan teknik bela diri yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Dengan sistem yang ada, mereka akan naik kembali ke puncak lagi suatu hari nanti. Itu terletak di Pegunungan Lingyun. Pegunungan Lingyun adalah salah satu dari 4 jajaran gunung Great Qin Nation. Ada 7 puncak besar. Dan itu adalah salah satu tempat di dalam bangsa Qin besar dengan energi spiritual yang paling terkonsentrasi. Ketika seseorang berkultivasi di sana, ranah kultivasi mereka akan naik lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, ada program teknik bela diri yang komprehensif dan sumber daya budidaya tanpa batas. Ini mengakibatkan banyak orang yang ingin bergabung dengan Heavenly Sabre Pavilion. Di kaki Pegunungan Lingyun, ada sebuah kota yang tidak lebih kecil dari kota air putih. Itu disebut kota Saber. Sabre City milik Heavenly Sabre Pavilion. Semua tanah, toko, rumah lelang, dan pasar milik Heavenly Sabre Pavilion. Saber City juga dikenal sebagai sekte luar Heavenly Sabre Pavilion. Setiap tahun, sekte batin Heavenly Sabre Pavilion akan menggunakan 1 bulan untuk merekrut murid berbakat. Jika mereka melewatkan jendela ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte batin Heavenly Sabre Pavilion. Mereka hanya bisa memasuki sekte luar dan menunggu ujian. Akan ada 1 kesempatan seperti itu setiap 6 bulan. Meskipun itu hanya sekte luar, tidak sembarang orang bisa masuk. Jika seseorang belum menjadi guru bela diri sebelum usia 15, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Ambang batas sekte luar sudah begitu tinggi. Orang hanya bisa membayangkan seberapa ketat persyaratan masuk ke sekte dalam. Meski begitu, akan ada kerumunan pengguna pedang datang ke tempat ini. Ini sudah dianggap tanah suci bagi pengguna pedang. Jika seseorang tidak pergi ke Sabre City dan mencoba formasi Soul Morning Heavenly Sabre yang terkenal atau hidup dalam pengasingan di sana, maka sebagai pengguna Sabre, mereka akan dipenuhi dengan penyesalan. Setelah Xiao Chen berpisah dari Leng Liusu selama setengah bulan, dia akhirnya tiba di kota Sabre yang terkenal. Karena dia telah menderita banyak ketidakadilan di sepanjang jalan, dia telah ditunda. Sabre City sudah dalam visinya. Sepanjang jalan, ada banyak pembudidaya yang membawa pedang besar. Beberapa petani bahkan membawa beberapa pedang. Xiao Chen bahkan harus melihat beberapa senjata roh peringkat bumi. Sebelum dia memasuki Sabre City, dia sudah bisa merasakan suasananya. Pengguna cinta pedang memiliki untuk pedang mereka. Di tempat ini, jika kamu tidak memegang pedang, kamu akan terlalu malu untuk berjalan. Karena Xiao Chen berjalan dengan tangan kosong, ia dihina. Semua orang memberinya tatapan aneh. Bahkan ada beberapa yang merasa dia tidak menghormati kota Saber. Niat membunuh muncul dalam pandangan orang-orang itu. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Demi kenyamanan bertempur, Xiao Chen tidak pernah membuat sarung untuk Lunar Shadow Saber. Jika dia harus mengeluarkan Lunar Shadow Saber sekarang, itu akan terlalu merepotkan. Akhirnya, Xiao Chen tidak tahan lagi dengan tatapan yang diberikan semua orang kepadanya. Dia sedang bersiap untuk membuat sarung untuk Lunar Shadow Sabre-nya. Jika ini adalah tingkat penghinaan yang dia alami sebelum memasuki kota, dia takut dia akan ditantang untuk berduel saat dia masuk. Sebelum memasuki kota Sabre, toko senjata yang tak terhitung memenuhi kedua sisi jalan besar. Ada beberapa pedang besar ditempatkan di depan toko-toko ini. Xiao Chen bertanya-tanya dan menemukan jika seseorang bisa mengambilnya hanya dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat memperoleh pedang secara gratis. Setelah Xiao Chen mendengarnya, dia tersenyum. Ini menarik.
Berapa banyak pedang yang bisa aku dapatkan dengan mengandalkan kekuatan tubuh? Namun, Xiao Chen saat ini tidak punya waktu atau minat untuk melakukannya. Dia dengan santai berjalan ke toko senjata dan melihat sekeliling. Toko itu penuh dengan pedang. Tidak ada senjata lain. Ada segala macam pedang. Pedang kavaleri, pedang lebar, pedang pendek, pedang panjang, dan segala jenis pedang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya oleh Xiao Chen. Itu adalah pembuka mata baginya. Yang mengejutkan adalah semua pedang ini memiliki moonstone di dalamnya. Mereka semua adalah senjata roh. Beberapa dari mereka bahkan berada di peringkat luar biasa. Ini sangat mengejutkan. Sebuah toko biasa di Sabre City sebenarnya menjual begitu banyak spirit weapons. Senjata roh. Di sini, seperti komoditas biasa. Tidak banyak orang di toko. Bisnisnya jelas tidak terlalu baik. Xiao Chen melihat sekeliling untuk sementara waktu dan muncul dengan ide bisnis. Ada begitu banyak senjata roh di sini. Jika dia dengan santai membeli beberapa dan menjualnya nanti, dia akan mendapatkan jumlah besar. Xiao Chen memandang pemiliknya dan bertanya, "Berapa banyak pedang di sini?" Pemilik toko itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Wajahnya yang ramping tertutup keriput. Tetapi dia tidak tampak seperti menurun. Dia tampak sangat waspada. Pria tua itu mengukur Xiao Chen dan tersenyum hangat. "Tamu terhormat, kamu belum menjadi murid luar, bukan? Dalam hal ini, kamu tidak memiliki hak untuk membeli pedang." Xiao Chen tertegun. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu. Dia merasa seperti orang tua itu telah melihat rencananya dan tersenyum canggung. "Kalau begitu, aku ingin tahu apakah kamu bisa membuatku sarung?" Lelaki tua itu tersenyum. "Ini yang bisa aku lakukan. Keluarkan pedangmu dan perlihatkan padaku." Sikap orang tua ini sangat lembut. Itu menyebabkan seseorang merasa santai dengan mendengarnya. Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dan dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber dan menyerahkannya. Pria tua itu memegang saber Lunar Shadow dan tangannya. Dengan lembut membelai itu. Ekspresi wajahnya tidak berubah ketika dia tersenyum ringan. "Ini adalah pedang yang bagus. Aku belum pernah melihat desain seperti itu untuk waktu yang lama." Lengkungan bilah berada di suatu tempat antara saber besar dan pedang ukuran sedang. Bentuknya yang ramping hampir sempurna.